hampir nggak ada kemiripan antara Bumi dengan Jupiter. Planet kita berukuran kecil dengan tumbuhan dan panda yang lucu. Jupiter adalah gas raksasa menakutkan dengan badai mengamuk yang tidak pernah berhenti. Dan jika jatuh ke planet ini, mungkin kamu akan bisa terbang menembusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika bumi kita sebesar planet ayah dari tata surya ini? Wah, bakal seru nih. Jupiter begitu besar hingga ukurannya pasti nggak kebayang olehmu. Radiusnya sekitar 11 kali radius bumi dan sekitar 316 kali lebih masif. Jadi untuk mengubah bumi menjadi Jupiter lain, radiusnya harus diperbesar 11 kali. Jika kepadatan planet tetap sama, maka masa bumi baru kita akan bertambah banyak, bahkan mencapai 4 kali masa Jupiter. Tentu saja, perubahan ini nggak akan berjalan mulus. Hal pertama yang akan segera kita sadari, bukan ukurannya, tapi gravitasinya. Gravitasi bumi baru akan meningkat 11 kali lipat dibanding bumi lama. Ilmuwan bilang sebenarnya kita bisa bertahan di planet dengan gravitasi lebih besar asalkan kurang dari 5 kali gravitasi yang sekarang. Nah, kita asumsikan kita ini pemberani yang selalu siap menantang alam. Akan seperti apa kehidupan kita? Nggak begitu menyenangkan sih. Setelah tiap langkah, kamu harus duduk di bangku dan beristirahat seolah-olah kamu habis lari maraton. Ya, berjalan akan sesulit itu. Dan semoga aja kamu sanggup berdiri lagi nanti. Untuk bisa bergerak di planet ini, otot-otot kita harus sangat kuat. Makanan cepat saji bukan masalah lagi, karena untuk melangkah ke kulkas saja, kamu harus menjadi seperti atlet angkat beban. Gaya gravitasi bukan cuma berpengaruh terhadap gerakan, tapi juga terhadap ukuran semuanya. Apa kamu tahu kalau banyak astronaut yang tinggi badannya bertambah karena kondisi gravitasi di luar angkasa? Jadi kalau kamu khawatir akan bertubuh pendek, ini solusi untukmu. Di sisi lain, gravitasi yang kuat akan bikin kita semua lebih pendek. Ini bukan cuma berlaku pada manusia, tapi pada semua yang ada di planet kita. Pepohonan akan menjadi sangat kecil. Untuk tumbuh, pohon harus mengangkut air dari akar ke cabang, hal yang gak realistis untuk gravitasi sebesar itu. Jadi semua pepohonan akan berubah menjadi semak-semak kecil. Gunung-gunung juga gak ada lagi. Gunung terbesar sekalipun akan menjadi sangat kecil. Tapi paling enggak, semua orang jadi bisa menaklukkan Everest. Ini juga berlaku untuk hewan loh. Hewan peliharaan kita harus cepat berevolusi menjadi anjing corgi yang kuat untuk bisa berjalan. Dan tentunya, ucapkan selamat tinggal kepada burung-burung. Jika menurutmu penderitaan itu belum cukup, ayo kita tambahkan satu hal lagi. Kita akan sangat sulit bernapas. Tekanan atmosfer akan meningkat drastis, ini karena bumi akan mulai menarik udara ke arahnya dengan kekuatan besar. Kamu akan benar-benar merasakan bobotnya di punggungmu. Ingat apa kataku tentang istirahat sehabis tiap langkah tadi? Sekarang bayangin juga, kamu harus bernapas menembus bantal. Iya, dan bukan itu aja, tekanan atmosfer memainkan peran penting dalam perilaku molekul air. Air akan jauh lebih sulit mendidih maupun membeku, kebanyakan gunung es akan meleleh, dan mungkin kita juga nggak punya awan lagi. Semua uap air akan turun menerjang kita dalam derasnya hujan, kita akan beruntung kalau nggak langsung kebanjiran. Tapi yang aneh, akan ada kelebihannya juga loh. Misalnya semua yang di sekitar kita akan jadi jauh lebih lapang. Seandainya kita nggak kebanjiran, bahkan akan ada banyak area sepi di planet kita. Mungkin akhirnya harga tanah akan turun, tapi area yang belum dieksplorasi ini mungkin akan tetap tak tereksplorasi karena kita hampir nggak bisa pergi melintasi laut dan samudra. Bukan saja karena bergerak melintasi air akan sangat sulit, tapi juga karena seluruh perairan di planet ini akan 10 kali lebih luas. Tersesat di lautan biasa aja udah menakutkan, apalagi kalau lautannya 10 kali lebih dalam dan luas. Jadi nggak akan ada pelayaran lagi dan lupakan terbang dengan pesawat atau mengunjungi ruang angkasa lagi. Tapi sepertinya itu belum semua. Jika bumi seukuran Jupiter, gunung berapi juga akan meletus di mana-mana. Karena peningkatan massa, bumi akan sangat nggak stabil. Semua gunung berapi yang sudah mati akan menjadi aktif lagi dan di mana-mana akan ada lava serta gas beracun.
Di tahun 1883, terjadi erupsi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yaitu erupsi Gunung Krakatau. Letusan terjadi di sebuah pulau kecil, tapi manusia di seluruh planet bisa merasakan dampaknya. Erupsi itu menghancurkan pulau tersebut, memicu banyak tsunami dan awan-awan gas beracun menyebar berkilo-kilometer jauhnya. Nah, sekarang bayangin ini, tapi 10 kali lebih parah. Itu yang akan terjadi di bumi yang sebesar Jupiter. Keadaannya mungkin akan mirip dengan jatuhnya Chicxulub, yaitu meteorit yang menyapu dinosaurus dari muka bumi. Lalu gas-gas beracun menyebar di seluruh planet yang menyebabkan salah satu kepunahan masif terbesar dalam sejarah bumi. Oh, dan kita juga akan kehilangan medan magnet. Wah, makin serem aja ya. Medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menurut Rory Barnes dari University of Washington, magnet bumi melindungi kehidupan di planet ini dari bahaya ruang angkasa. Ini mencakup segala jenis radiasi dan angin matahari. Di dalam planet kita terdapat inti besi cair yang bertanggung jawab memproduksi medan magnet. Jika tekanan di inti bumi meningkat karena gravitasi, medan magnet bumi akan hilang. Kita akan terpapar efek radiasi kosmik dan terlalu mengerikan sekalipun cuma dibayangkan. Oke, jadi kita sekarang tahu kalau kehidupan di bumi baru ini benar-benar akan mengerikan, tapi gimana dengan angkasa luar? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa berkat gravitasinya yang kuat, Jupiter melindungi kita dari asteroid. Nah, ini akan menjadi tugas kita. Jupiter mengalami sekitar 24.000 tabrakan per tahun, dan sekarang ini jadi nasib kita. Kamu masih ingat meteorit Chicxulub yang tadi kusebut? Tragedi yang sama terjadi terhadap planet kita tiap sekitar 100 juta tahun. Tapi jika ukuran bumi sebesar Jupiter, objek-objek ini akan menabrak kita tiap pekan. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada bulan, satelit alami kita yang berada sangat dekat dengan kita. Jadi, jika bumi bertambah besar, ini benar-benar akan jadi bencana. Kita akan menyaksikan bulan terkoyak di langit. Tentu setelah itu, semua pecahannya akan menabrak kita. Salah satu teori mengatakan bahwa miliaran tahun lalu, bulan entah bagaimana terpisah dari bumi dan pecahan-pecahannya menyatu menjadi bola. Sekarang, kita seperti melihat alur mundur pembentukannya. Dan meskipun entah bagaimana bulan bisa bertahan dan tetap berada di orbit bumi, perubahan pasang surut air masih tetap akan drastis. Dampak perubahan ini akan sulit sekali diprediksi, tapi kemungkinan sebagiannya berupa banyak terjadi tsunami. Di sisi lain, kemungkinan kita akan memiliki beberapa bulan baru. Jupiter punya 79 bulan, ini akan menjadi pemandangan spektakuler. Itu kalau awan-awan gas dari semua letusan gunung berapi nggak menghalangi. Kemunculan planet raksasa kedua juga akan membawa konsekuensi signifikan bagi seluruh tata surya. Jangan khawatir, planet-planet lain gak akan menabrak kita. Banyak orang meremehkan betapa jauh jarak antara satu planet dengan planet lainnya. Tapi, bumi yang baru akan sedikit menggeser orbit planet-planet lain dan memengaruhi kecepatan rotasinya. Dan, rotasi bumi mengelilingi matahari akan jauh lebih lambat karena masanya yang sangat besar. Misalnya, 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun bumi. Ini semua tentunya akan memengaruhi musim dan iklim pada umumnya. Jadi, apa akan ada kehidupan di bumi? Mengajukan pertanyaan ini saja kamu sudah bisa dibilang berani. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukan bumi super layak huni dan ukurannya mendekati Jupiter, akan menarik sekali untuk melihatnya.